Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setezebua. Hari ini kita ketemu lagi dengan tema tips kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ini sangat penting sekali dalam kita menghadapi dan menjalani kehidupan kita sehingga tujuan kita itu terarahkan. Ada beberapa tips kemarin. Saya mulai dengan pribadi manusia itu sendiri, yaitu pribadi yang istimewa, pribadi yang dahsyat dan ajaib, pribadi yang diberkati, dan yang keempat ini adalah pribadi yang mengasihi. Ini poin yang keempat yang sangat penting, saya kira sangat penting sekali, karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, walaupun itu sesuatu yang wow, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu semuanya akan sia-sia. Untuk itu tips keempat ini menjadi pribadi yang mengasihi, sehingga kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ini dapat tepat sasaran. Dan itu harus dimulai dalam membangun pribadi kita sebagai manusia. Dasar yang pertama adalah kemarin saya paparkan, yang saya berikan adalah dasar kita memulihkan citra atau identitas pribadi manusia dari awalnya, yaitu pribadi yang sangat-sangat mulia dan mempunyai tugas dan kewajiban untuk memelihara, menjaga, dan bagian keempat ini adalah mengasihi. Nah, setiap kita itu harus dan wajib untuk mempunyai karakter untuk mengasihi. Dan mengasihi ini bagaimana? Mengasihi ini ada beberapa macam dan ada beberapa alasan yang kita tahu. Dan juga mengasihi ini bisa dikatakan gampang, bisa dikatakan mudah, atau sebaliknya bisa dikatakan sangat berat dan mungkin dalam proses untuk tahap belajar. Tetapi mari kita tahu bahwa manusia itu dasarnya adalah awalnya manusia pribadi yang mengasihi sesama, mengasihi alam ini, dan khususnya di sini adalah mengasihi sesama. Nah, potensi kita untuk hal itu awalnya ada, tetapi karena berbagai macam pribadi, keinginan kita dan kebutuhan, kadang pribadi yang mengasihi ini akan terbatas dan akan hilang dan bisa tidak berfungsi lagi sebagai citra kita sebagai manusia yang mengasihi. Nah, mengasihi adalah sesuatu ekspresi kita untuk menyatakan kasih, ekspresi kita untuk menyatakan kasih sayang kita kepada sesama, kepada makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ekspresi itu akan kelihatan dalam memberikan kasih kita kepada sesama kita, menolong, memaafkan. Nah, poin yang pertama adalah mengasihi ini adalah mengasihi di saat kasih semakin dingin. Ujiannya adalah kasih itu ketika diperhadapkan dengan keadaan yang sulit atau keadaan yang kita tidak inginkan. Apakah pribadi manusia yang sebenarnya untuk mengasihi itu masih ada, teruji apa tidak di saat tidak ada kasih? Nah, masalahnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita mempunyai batasan-batasan kasih yang sesuai dengan selera dan kriteria kita. Tapi saya mengingatkan di sini bahwa sebenarnya pribadi kita manusia tidak terbatas untuk hal itu, karena kita adalah pribadi ciptaan yang Tuhan ciptakan seunik rupa untuk melakukan dan wajib untuk melakukan mengasihi sesama. Nah, ini adalah satu proses, satu permulaan kita, karena manusia ini masih di bumi,
kedagingan kita, dan itu dibatasi oleh keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Untuk itu, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ini harus didasarkan oleh pribadi yang mengasihi. Tanpa mengasihi, tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Walaupun sekalipun itu kita benar di hadapan Sang Pencipta kita, tapi penerapannya adalah ukurannya kepada sama kita, kepada makhluk yang lain, ciptaan Tuhan. Nah, ukurannya seperti itu, sehingga melalui pribadi yang mengasihi ini akan kelihatan bagaimana kita untuk mengasihi ketika tidak ada kasih, mengampuni ketika tidak ada pengampunan, memaafkan ketika keadaan tidak ada maaf. Nah, di situ diuji hal pribadi yang mengasihi ini yang sebenarnya. Tapi kalau masih berat, mungkin itu tahap proses. Dan yakinlah pribadi kita di hadapan Sang Pencipta kita awalnya adalah pribadi yang mengasihi. Untuk itu kita memulihkan hal itu bersama kita membangun dan belajar dari hal itu, sehingga kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ini akan tepat, akan mencapai sesuai dengan keinginan Sang Pencipta kita dan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia kepada sesama kita dan kepada yang dekat, yang untuk keluarga kita, untuk saudara kita. Jadi istilahnya adalah pribadi yang mengasihi ini adalah pribadi yang melihat, yang mengasihi dan memberikan perbaikan dan memberikan dampak yang baik bagi sesama. Ya, ini diperlukan hati dan pikiran sih untuk melakukan itu. Ini sangat penting karena semuanya, saya ulang lagi, tanpa kasih, tanpa mengasihi sesama itu akan sia-sia. Bagaimanapun Anda dan kita benar di hadapan Tuhan, tanpa mengasihi, tanpa kasih itu akan sia-sia. Itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau selanjutnya untuk paparan yang lebih jelasnya, mungkin saya belum masuk di situ, tapi saya mengingatkan pribadi manusia itu secara garis besar. Kalau pribadi manusia yang sebenarnya adalah pribadi yang mengasihi, itu adalah pilihan bagi kita. Kita harus memulihkan identitas awal kita, atau kita masuk pada pribadi yang dibatasi oleh keinginan dan kebutuhan kita menilai dan mengasihi orang lain. Mungkin itu dari saya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan.